Cara kerja OSI model dan TCP/IP model. Pengertian OSI model dan TCP/IP. OSI adalah model generik berdasarkan fungsionalitas tiap lapisan, sedangkan TCP/IP adalah standar berorientasi protokol. TCP/IP mengikuti pendekatan horizontal, sedangkan OSI mengikuti pendekatan vertikal. Dalam TCP/IP, protokol dikembangkan terlebih dahulu dan kemudian modelnya dikembangkan. Di OSI model dikembangkan terlebih dahulu dan kemudian protokol di setiap lapisannya dikembangkan. TCP/IP membantu membangun koneksi antara berbagai jenis komputer, sedangkan OSI membantu menstandarisasi router, switch, motherboard, dan perangkat keras lainnya. Cara kerja OSI model. Pertama, application layer akan mengirim data yang diminta pengguna pada perangkat yang menerima data. Setelah itu, pada presentation layer terjadi konferensi email menjadi sebuah format jaringan. Kemudian akan dibuat sesi perjalanan data sehingga proses pengiriman data selesai. Sesi ini dilakukan pada session layer. Setelah itu, pengiriman akan melakukan pemecahan data pada transport layer, kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Lalu, network layer akan membuat alamat untuk mengarahkan agar data bisa sampai di tujuan dengan benar. Setelah itu, data dibuatkan alamatnya, kemudian data akan dibuat menjadi bentuk frame. Kemudian pada lapisan utama OSI layer terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. Setelah itu, proses akan berbalik, yaitu dari physical layer ke application layer sehingga mengarah ke jaringan komputer pengguna. 7 lapisan cara kerja OSI model. 7. Application. Memproses data dengan header berdasarkan protokolnya. HTTPS, DNS, SMTP. Menginskripsi proses mengubah informasi menjadi kode rahasia. 6. Presentation. Menginskripsi proses mengubah informasi menjadi kode rahasia, dan deskripsi serta enkapsulasi proses yang membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya, dan dekapsulasi kebalikan dari enkapsulasi data SSL. 5. Session. Mengatur koneksi pengirim dan penerima dalam sesi waktu dan jalur data yang dikirim. 4. Transport sebagai pengirim data TCP dan UDP. 3. Network. Memberikan IP address, sumber, dan tujuan serta menentukan rute terbaik router. 2. Data link. Memberikan MAC address, sumber dan tujuan, error control, fault control, dan lain-lain. Switch. 1. Yang terakhir yaitu physical layer sebagai media dalam mengirim data, kabel internet, dan wifi. Cara kerja TCP/IP. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Tujuannya yaitu untuk menjaga keamanan dan kecepatan transmisi. Pada proses ini, setiap paket diberikan label berbeda-beda beserta alamat tujuan pengirim. Paket dikirim melalui router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengirim paket data. Dalam hal ini, paket data bisa melewati cukup banyak router tergantung besar kecilnya jaringan itu sendiri. Bisa dibilang pengiriman dilakukan secara estafet, router satu akan mengirim paket ke router lain yang terdekat sehingga akhirnya sampai tujuan.